Ada angin apa sampai para purnawirawan TNI, Jenderal, Laksamana, sampai Marsikal ngajuin tuntutan ke MPR? Yang jelas, bukan buat reunian. Mereka kabarnya meminta pihak MPR untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Alasannya, katanya ada pelanggaran konstitusi. Wih, wih, wih. Menyala kali para sesepuh kita ini. Gebrakannya ada saja. Jadi gini, Forum Purnawirawan TNI ini mengajukan 8 tuntutan ke MPR. Salah satu tuntutan paling hebohnya yaitu tadi, Gibran harus dicopot karena proses pencalonannya dinilai melanggar konstitusi. Mereka merasa perubahan syarat usia capres-cawapres lewat Mahkamah Konstitusi pada saat itu cacat hukum, alias jalan tol buat Gibran itu tidak dibangun dengan aturan yang normal. Lantas bagaimana respon dari pihak MPR? Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran sah, sudah dipilih lewat pemilu yang konstitusional. Di sisi lain, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono merespon bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu adalah aspirasi. Beliau mengatakan di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja. Tapi, saya kok mulai mencium ada aroma aneh ya. Kenapa baru sekarang muncul tuntutan itu? Waktu Mahkamah Konstitusi main sulap, ubah aturan umur, rame? Nggak juga. Waktu syarat capres-cawapres dijebol demi anak presiden, rame? Ada sih, tapi kekuatan masyarakat yang turun demo pada saat itu, ujungnya sampai mana sih? Lalu sekarang, begitu hasil pemilu keluar, presiden dan wakil presiden sudah dilantik, bahkan program-programnya sudah mulai berjalan. Entah ada angin apa, muncul desakan agar wapres dicopot. Saya bukan menentang gerakan para sesepuh purnawirawan TNI ini ya. Saya ikut mendukung apapun inisiasinya, sebatas tidak merugikan rakyat. Nah, yang bikin saya sedikit bingung, jika tuntutan ini disampaikan ke MPR, menurut saya, rasanya malah menjadi mustahil. Tahu nggak kenapa? Wong ketua MPR-nya saja adalah sekjen Partai Gerindra. Tapi ini kan juga jadi pertanyaan besar ya. Para jenderal-jenderal ini tentu saja adalah orang-orang hebat dan berpengaruh pada masanya. Karir militer mereka sangat cemerlang dan disegani banyak prajurit pastinya. Lantas, apa yang membuat para jenderal ini terusik sampai sebegitunya ya? Kalaulah kita berandai-andai, wakil presiden bisa dicopot. Terus yang gantiin siapa? Kaisang. Itu sih namanya Pak Prabowo disuruh ngomong anak orang. Ya, yang namanya penyesalan memang selalu di akhir. Kita lihat bagaimana beratnya kepemimpinan Presiden Prabowo di awal masa periodenya. Begitu banyak masalah, silih berganti. Tapi biarlah. Toya mengajak ketemuan makan malam perdana dengan Gibran waktu di Solo kan memang Pak Prabowo. Pasti kalian masih banyak yang ingat. Saat itu Gibran masih berstatus kader PDI Perjuangan. Tapi entah kesambet apa, Gibran dengan polosnya menerima dan menjamu Pak Prabowo makan malam berdua tanpa ada yang tahu apa isi perbincangan keduanya. Sekarang, apakah pemakzulan Wapres dapat diwujudkan? Tentu saja tidak. Kursi anggota MPR itu dikuasai hampir 80% oleh koalisi Kim Plus. Belum lagi PDI Perjuangan yang posisinya masih malu-malu kucing antara mau mendukung atau oposisi. Lalu gimana juga dengan hak konstitusi jutaan rakyat yang sudah menyoblos Gibran? Bukankah memang mereka juga berhak menuntut untuk pertahankan Gibran? Kan permasalahan utamanya sebenarnya ada di pencalonan Gibran yang sejak awal sudah cacat konstitusi.
Namun pihak MK, KPU, Bawaslu saat itu tidak bergeming. Mereka tetap menganggap dasar hukum Gibran sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Padahal di waktu yang sama, rakyat sudah turun ke jalan, menyuarakan aspirasi sana-sini, speak up di berbagai platform media sosial, jadi trending topik berhari-hari. Seharusnya, bapak-bapak yang terhormat ini bisa peka saat itu, bisa ikut support pergerakan, biar lebih masif dan terstruktur, sehingga tuntutannya bisa benar-benar terwujud saat itu. Kalau sekarang, ya susah dong. Wong kabinetnya Pak Prabowo aja rasa kabinet Jokowi.